Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu, rahayu, rahayu. Saat ini kami berada di Dusun Candi, Desa Sukorejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Kalau misalnya mau kerja bakti anak muda mau maafin ini, nggak sengaja menemukan Struktur itu, begitu. Itu sekitar tanggal berapa itu? Tahu Pak? detail ceritanya ya Bapak Ramin. Tapi saat ini memang panjenengan dipasrahkan untuk jagi, gitu. Iya. Supaya Ya, steril lah, iya. jangan sampai. Katanya sempat dari kemarin-kemarin sebelum ada pembatas ini ada orang-orang yang sempat naik-naik ke situ. Iya, kan, iya, iya. Betul lah, udah bagus ini. Sekarang sudah dikasih pembatas. Penemuan apa saja yang menurut Akang? Ya ada reja-reja patung, berupa perempuan dan laki-laki. Kinara dan kinari. Iya, Kinara dan Kinari. Waktu ditemukannya ini sempat ikut bersihkan tempat ini juga, Iya. Bapak. Iya, anak muda 8 orang. Asal mulanya ya mau bersihin ini, mau bersihin ini, iya, kerja setelah bakti. fondasi ini mau dipaping kan. Terus ketemu struktur. Iya, struktur langsung ketemu itu. Oke. Nggih, matur nuwun, Pak. Nggih, Nggih. nggih. Dadi gelek mriki nggih, gelek teng kuburan mriki. Kula kan. Nggih, riyen. Nggih ngene kan kadang rancang sepun niku. Oh, nggih. Menika candi menika awale niku nggih lemah mawon, mboten ketinggal napa-napa. Tinggal. Tinggal ini. Ya tinggal niki kan. Namung batu-batu sing alit-alit niku, sing dhuwur niku. Cuman napa tas cara warga mriko niku pun semerap lek niki rupane koyo pun wonten napa-napane lah lebete ngoten nggih. Ya mboten semerap. Repete. Nggih. Ketika ada orang gali kubur, pernah ditemukan uang kuno niku nggih. Terus panjenengan Mas wau napa? Justru struktur bata-bata itu jauh dari sini. Iya, lumayan jauh. Di situ sampai di situ. Oh, memanjang begitu nggih. Nggih. Bukan sawah-sawah. Nggih. Niku maksudnya berserakan apa tasih terstruktur begitu? Totoan. Oh, totoan. Oh, daerah mriko lah nggih. Ya. Ini informasi dari warga bahwa selain ditemukannya candi, ternyata dari sini ya agak jauh, mungkin sekitar 10-30 meter itu ada struktur bata yang memanjang dari sana ke sana. Di beberapa minggu yang lalu di sebuah pemakaman umum di sinilah ditemukannya sebuah bangunan kuno yang diidentifikasi dari masa kerajaan. Nah, pada waktu itu tidak sengaja dari sekumpulan warga begitu, Karang Taruna ataupun para remaja di sini yang melakukan kerja bakti di pemakaman umum ini. Seperti ini yang dilakukan mereka pada waktu itu. Dia membuat pagar begitu. Nah, membuat pagar seperti ini untuk membatasi antara pemakaman, ya, lahan dari pemakaman umum ini dengan tempat-tempat yang lumayan agak sakral begitu. Ada pohon-pohon besar ini dibatasilah oleh mereka. Ya, ketika melakukan penggalian, kira-kira mungkin ini hanya beberapa meter ya. Nah, ditemukannya struktur ini. Nah, struktur seperti ini, mereka menemukan ini. Jadi alat untuk galinya itu ketatap ini begitu. Nah, di situ mereka curiga sehingga mereka gali sedikit demi sedikit. Ternyata penampakan dari struktur itu semakin memanjang gitu, semakin memanjang sini. Nah, semakin memanjang sini. Ya, semakin memanjang. Terus setelah itu mereka melihat, ya, warga sini itu melihat dari penampakan sebuah pahatan. Nah, sebuah pahatan. Nah, seperti ini ya. Ini merupakan relief dengan sulur gunung. Bisa kita lihat ini sudah berumur mungkin sudah ratusan tahun yang lalu ya. Bahkan bisa lebih dari itu ya. Namun ini sebuah karya dari leluhur kita. Dia memahat sebuah relief yang sangat indah sekali. Ini adalah pahatan-pahatan dari mereka yang sudah berumur
ratusan tahun, bahkan bisa jadi lebih dari itu begitu. Nah, ini dipahat dari batu yang utuh, terus sangat cantik sekali. Bagaimana ya, alat apa yang mereka gunakan di zaman itu yang kemungkinan masih cukup sederhana ya, tapi orang-orang pada waktu itu sudah pandai sekali, jenius membuat suatu karya begitu. Nah, ini memanjang, struktur ini memanjang sampai ke sini. Nah, memanjang. Nah, sampai sini memanjang. Terus antara bangunan ataupun relief yang di sana sama di sini sepertinya kembar begitu ya, sepertinya kembar. Dan di sini terdapat suatu tonjolan, tonjolan. Nah, ini kembar. Yang jelas ini merupakan suatu bangunan suci. Sebagaimana halnya perbandingannya terhadap situs-situs yang lain, ada kemiripan relief, ada kemiripan struktur bangunan. Yang jelas ini suatu bangunan suci, entah dari peninggalan kerajaan siapa. Kalau melihat dari secara geografi, wilayahnya ini masuk dalam Kecamatan Prigen ya, dekat dengan Malang. Artinya bisa jadi masuk dalam peninggalan di salah satu kerajaan ini, seperti Kanjuruhan, seperti Singosari, Kahuripan, bahkan Medang, Jawa Timur, atau sampai ke Majapahit begitu. Ya, adanya dua pohon besar. Ya, ini adalah pohon beringin yang saya rasa ini cukup tua sudah, karena diameternya cukup besar ya. Ini sudah mungkin puluhan tahun, mungkin di zaman kolonial beringin ini sudah ada. Oh ya, sedikit saya informasikan, sebetulnya pemetaan di wilayah ini itu sudah ada di data Belanda. Terus sebelum ditemukannya ini, pihak dari BPK Jawa Timur itu sudah mendata, sudah mempetakan, dan informasinya setelah ditemukan struktur ini, bangunan ini, di tahun ini insya Allah dilakukan ekskavasi. Kita tidak tahu apa yang ada di dalam tanah ini ya. Ini juga menjadi kendala nantinya ketika dilakukan ekskavasi ya. Ini faktor alam, bukan dari faktor manusia. Bagaimana ciri khas dari sebuah pohon beringin ya, akarnya itu pasti mengikat begitu, dalamnya pasti mengikat, sehingga tidak menutup kemungkinan nanti ada banyak batu-batu ataupun bagian dari struktur bangunan ini yang keikat akar gitu, sehingga menjadi suatu kendala tersendiri dalam kegiatan ekskavasi nanti. Tapi kita pastinya sangat penasaran sekali sebetulnya secara utuh bangunan ini seperti apa penampakannya. Ini karena sangat istimewa dari bagaimana relief-relief yang ditempel di bangunan ini itu sudah menandakan bahwa tempat ini sangat luar biasa, sangat luar biasa ya. Kita coba geser ke sini, kita coba memutari juga ya. Barangkali kita mendapati sesuatu yang sebagai tambahan informasi begitu. Nah, kita lihat di sini akar-akar dari pohon beringin ini sudah tampak kelihatan, dan bakar pembatas ini saat ini memang nyampe sini, tapi tidak menutup kemungkinan nanti setelah dilakukan ekskavasi, struktur ataupun bangunan yang ada di sana bisa nantinya luasnya ya nyampe sini juga. Kita belum tahu. Kita lihat nanti ya perkembangannya. Kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Terus di samping itu, tepat berada di sudut dari bangunan penemuan kemarin, terdapat sebuah makam dari sesepuh desa ini, namanya Mbah Dadung Mangku Alang Cagak Wareng, Mbah Sayyid Mustafa. Nah, ada sesuatu yang unik di penemuan kemarin. Ditemukanlah sebuah arca, kinara, dan kinari ya, sebuah makhluk mitologi penampakan makhluk surga pada latar belakang Hindu Siwa atau Hindu Buddha pada waktu itu. Bisa kita bayangkan sudah, ternyata bangunan ini merupakan suatu bangunan suci yang eranya dapat dipastikan dari era kerajaan. Ini adalah ruang dalam
di makam Sayyid Mustafa tadi ya, yang dipercaya oleh masyarakat sekitar sebagai punden desa. Nah, seperti di depan kita ini adalah makam dari punden desa, dan penemuan-penemuan waktu masyarakat sini melakukan kerja bakti begitu dan membuat pembatas dari sebuah punden ini, ternyata ditemukanlah artefak fragmen begitu yang saat ini sudah dikumpulkan lebih aman lagi, ditaruh di dalam ruangan makam ini. Nah, kelihatan dari di sini ya, kelihatan di sini ada arca kinara ya. Nah, ini arca kinara, sebuah makhluk mitologi surga menurut dari kepercayaan Hindu Buddha atau Hindu Siwa waktu itu. Dan beberapa relief-relief lepas ya, temuan-temuan lepas yang saat ini sudah ditata sedemikian rupa dan sudah aman sepertinya. Kita tunggu ya perkembangannya tentang penampakan struktur setelah hasil dari ekskavasi seperti apa.